channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kakak untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Baik, card reading kali ini untuk life purpose ya, untuk tujuan hidup kita. Jadi di sini mau kasih sedikit pertimbangan dan masukan untuk kawan-kawan mengenai kelemahannya kamu, terus kelebihannya kamu, terus kemudian passionnya kamu tertariknya pada hal apa, pada bidang apa, terus kemudian kira-kira ada saran apa untuk kamu bisa lebih terarah dalam mencari your life purpose, dalam tujuan hidupnya kamu. Karena saya yakin setiap manusia yang hadir di dunia ini punya tujuan hidup masing-masing, punya tujuan hidup tersendiri. Tapi karena kita hidup di dunia ini yang segala sesuatunya lebih banyak menuju kepada material, sehingga terkadang kita melupakan our desire ya, melupakan tujuan kita hadir ke dunia ini untuk apa. Oke, di depan ada 5 kristal, mulai dari yang this crystal. Ini kristal yang pertama, blue tamarind, terus kemudian this green crystal, I don't know the name, terus kemudian this one, orange crystal, dan kemudian this crystal. Dan yang terakhir kristal ini. Oke, boleh dipilih dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan untuk pilihan kali ini, kalau misalnya kawan-kawan tertarik untuk memilih lebih dari satu, untuk card reading kali ini nggak masalah, tetapi kalau bisa disarankan kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisinya kamu, supaya kamu bisa mendapatkan jawaban yang lebih akurat, yang lebih spesifik, yang lebih bisa membimbing kamu kepada tujuan hidupnya kamu ya, your life purpose. Oke, dan kita langsung mulai aja dari yang kristal yang pertama. Kita singkirkan dulu kristal yang lainnya. Oke, kita mulai langsung dari yang kristal this blue tamarind. Kita lihat dulu situasinya kamu saat ini ya. Where are you right now ya? Kamu ada di situasi dan kondisi yang bagaimana saat ini untuk kamu. Terus kemudian kita lihat kira-kira kekuatannya kamu, kelemahannya kamu, terus keinginannya kamu, harapannya kamu. Baru kemudian kita lihat your advice ya, sarannya kira-kira bagaimana untuk bisa kamu mencari atau menggapai your life purpose. Okay, where are you right now? Where are you at right now? Oke, kita lihat situasi dan kondisinya kamu. Where are you right now? Where are you at right now? Untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama, saya melihat kamu itu saat ini sedang dalam situasi healing ya. Jadi kamu mungkin mengalami sesuatu kejadian yang membuat kamu itu mungkin dalam situasi yang terluka, sehingga kamu saat ini sedang menghealing, sedang berusaha mencari tahu penyebab dari kejadian yang kamu alamin saat ini. Di sini terlihat sekali kamu ada berusaha mencari mentor-mentor, mencari orang-orang, atau mungkin mencari coaching-coaching yang bisa mungkin membantu kamu, membimbing kamu. Di sini terlihatnya kamu dalam situasi sedang healing dirinya kamu sendiri. Oke, kita lihat sebenarnya kekuatannya kamu. What is your strength ya? Kekuatannya kamu, kelebihannya kamu, kekuatannya kamu. Kemudian kita lihat kelemahannya kamu. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang pertama ini, kekuatannya kamu sebenarnya kamu punya banyak potensi, kamu banyak bidang-bidang yang bisa kamu lakukan ya, tetapi kamu kalau lebih berkonsentrasi, maksudnya berdiam diri, sama seperti petapa ini ya. Jadi ibaratnya kekuatannya kamu itu bisa kamu gali lebih dalam lagi kalau kamu lebih banyak berdiam diri, terus mengenali dirinya kamu sendiri. Kamu akan bisa tahu potensi dirinya kamu itu apa, dan potensi biasanya kartu yang dapat kartu hermit ini ya,
adalah seseorang yang salah satu orang-orang yang bisa jadi leader, bisa jadi memberikan inspirasi untuk orang-orang. Ibaratnya kamu menyinari orang lain, ya, jadi ibaratnya kamu menggali dirinya kamu sendiri tuh dengan, maksudnya dia mau pergi bertapa, dia mau cari tempat untuk bertapa, dia bawa lampu, tetapi dengan dia membawa lampu di malam hari, dia juga sebenarnya menyinari jalannya orang lain, seperti itu. Jadi kekuatannya kamu tuh seperti itu, apalagi kamu saat ini sedang healing, mencari dirinya kamu sendiri, mencari penyebabnya, apa yang, kenapa hal ini bisa terjadi. Kamu adalah seorang leader, ya, seorang pemimpin, dan kamu bisa menjadi penginspirasi untuk orang lain. Tetapi kelemahannya kamu di sini, ya, di sini there's a home, ya, membuat saya merasa bahwa kamu itu tipe orang yang suka berubah-ubah. Ibaratnya kalau misalnya kamu melakukan sesuatu itu kamu suka 3 menit, niatnya cuma 3 menit tapi nggak dilaksanakan. Jadi kamu lebih tipe orang yang suka berubah-ubah nih, bukan tipe orang yang fondasinya kuat. Jadi kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu, kamu bukan tipe orang yang membela keinginannya kamu. Jadi kamu orang yang tipe orang yang mudah berubah. Jadi berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi suasana hati kamu. Dan di sini saya lihat kamu juga tipe orang yang cukup, kamu adalah seseorang empath, ya, seseorang yang bisa mengerti atau bisa menghisap energi orang lain, yang bisa mengerti perasaan orang lain, bisa mengerti, bisa paham. Jadi ibaratnya kalau ada orang mau curhat sama kamu, baru datang ke kamu lihat raut wajahnya aja udah tahu ini orang punya masalah gitu, walaupun kamu tanpa sadari hal itu, tapi itu adalah empath, ya, salah seorang empath. Dan ini adalah kekuatannya kamu, dan kamu tipe orang yang bisa leader, seorang leader yang menginspirasi orang lain. Tetapi proses healing yang kamu saat ini lewatin itu yang akan membawa kamu kepada kekuatannya kamu. Jadi kamu memang dipertemukan dengan kondisi dan situasi yang saat ini yang membuat kamu harus healing itu untuk kamu bertapa, untuk kamu berdiam diri, menyendiri. Karena orang proses healing kan otomatis mencari diri, mencari jati diri sendiri itu biasanya harus ke berdiam diri, maksudnya bertapa lagi, mengenali diri sendiri, terus gali lagi lebih tahu. Jadi menyendiri dulu, sama seperti petapa ini menyendiri. Dan kamu di situ akan mendapatkan banyak inspirasi dan dari pengalaman yang hidup yang kamu alamin, dari hal yang kamu, kejadian yang kamu temui itu bisa membantu dan menginspirasi orang lain, seperti itu. Dan kemudian kita lihat, ya, what is your desire, ya, sebenarnya niat passionnya kamu, ya, desire-nya kamu itu apa, lebih mengarah pada hal apa, kamu tertarik pada hal-hal apa gitu, ya. What is your desire? Okay, what is your desire? Spirit guides, please guide us. For people who choose number 1, what are their desire? Please show to us and lead us. What are their desire of Spirit guide, higher self? Thank you very much. Oke, desire-nya kamu di sini terlihat kamu dapatnya the star, ya. The star di sini terlihat ada burung, ya. Jadi kamu tertarik sama hal-hal yang berbau sedikit spiritual nih. Terus kemudian kamu juga tertarik sama hal-hal yang support orang lain, courage orang lain. Terus kemudian kamu juga tertarik sama inspirasi. Jadi ibaratnya ide-idenya kamu ini cukup inspiratif, dan kamu suka sekali dengan quote-quote, kata-kata yang baik, kata-kata yang mensupport orang lain. Terus kemudian kamu juga tertarik dengan bidang spiritual, bidang-bidang yang lebih ke arah bidang-bidang spiritual, ya, seperti itu. Bidang-bidang spiritual, ya, lebih banyak hal-hal, kalau orang bilang ya lebih banyak ke hal-hal yang seperti ilusi-ilusi gitu. Jadi kamu ini ketertarikannya kamu. Kemudian kita lihat purpose-nya kamu, ya, tujuannya kamu, ya. Sebenarnya tujuan kamu di dunia ini itu apa? Tapi keep in remind, ya, kalian ini adalah general reading. Jadi
ini hanya membantu kawan-kawan untuk memberikan seperti papan pelang jalan gitu, tapi bukan berarti kamu mengarahkan kamu pada ketujuan, bukan. Jadi di sini pick a card reading yang saya buat ini adalah tujuannya untuk memberikan kamu sedikit pengarahan kira-kira arah mana yang harus kamu ambil ya, tapi untuk tujuan akhirnya tetap kawan-kawan harus mencari sendiri ya, sesuai dengan panggilannya kamu. Okay, so what is your purpose in this world? Okay, spirit guides, Holy Spirits guide. Okay, please reveal to us for those who picked the number 1, the blue tamarind crystal, what are their purpose? Okay. Okay, di sini ada Four of Cups, ada kemudian tikus, kemudian ada bulannya ya, ada bulan. Di sini membuat saya merasa bahwa tujuannya kamu di sini itu ini ada hubungannya dengan meditasi ya, terus kemudian bulan ya, terus kemudian mengevaluasi segala sesuatu, terus kemudian juga ada hubungannya dengan empath ya. Jadi memang tujuan hidupnya kamu selain menginspirasi orang lain, juga kamu juga memberikan mungkin ada sesuatu hal yang lebih saya nggak bilang sesuatu hal yang gaib-gaib, sesuatu hal yang mistis-mistis ya, tetapi kamu lebih mengarah ke arah sana karena di sini kamu tertariknya dengan hal-hal yang berbau spiritual. Terus kemudian kamu juga dapat kartu purpose-nya, adalah kartu meditasi. Jadi tujuannya kamu nih sepertinya itu sama seperti kayak kalau boleh dibilang contoh ya, boleh diambil contoh mungkin lebih mengarah kepada seperti biksu-biksu ya. Jadi dari pengalamannya dia bermeditasi, mendapatkan inspirasi dari meditasi tersebut, terus disebarkan kepada orang-orang banyak yang menarik pemuka-pemuka agama sama seperti itu. Jadi dari pengalaman spiritual yang kamu alamin, terus dari healing yang kamu alamin, digabungkan, dijadikan satu, diolah. Terus kamu juga tipe orang yang menyinari orang lain juga. Jadi tujuannya kamu hadir di dunia itu seperti itu. Jadi mungkin kamu lebih mengarah kepada membuka cakra mata batin kamu, crown cakranya kamu, terus kemudian sama throat cakranya kamu. Jadi mungkin ada hubungannya dengan your throat chakra ya, karena throat chakra perwakilan lambangnya adalah warna biru. Karena kalau misalnya kamu mau menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain, juga mungkin kamu as a good speaker ya, sebagai pembicara yang baik. Jadi lebih melatih dan lebih membuka, menetralisi cakra tersebut gitu loh. Terus kemudian kita coba ambil kartu. Oke, saya coba ambil kartu ini ya, menggunakan kartu ini sebagai advice untuk kawan-kawan. What is the advice for you? Ya, kartu advice untuk kawan-kawan yang memilih pile pertama, yang memilih the card number 1, yang memilih kristal nomor 1. Okay, for the card number 1, choose number 1. Spirit guide, higher selves, please reveal and help us, show us if there's any advice from the divine spirits. Okay, thank you very much. Okay, advice-nya yang pertama adalah ya komunikasi ya. Jadi mungkin kamu lebih mempertajam pertama lebih klarifikasi lagi tentang pemahaman kamu, perspektifnya kamu. Jadi lebih dilatih lagi pemahaman kamu, perspektifnya kamu. Terus kemudian coba lebih mengarah kepada dan ikutin panggilannya kamu ya, the judgment. Ikutin panggilannya kamu. Jadi di sini kayak ada gambar angel, terus asking you to wake up ya, membangun, minta kamu untuk bangun. Jadi
kejadian yang kamu alami di sini membuat kamu itu terbangun secara spiritual, awakening, terus kemudian diminta untuk kamu lebih mengikuti panggilannya kamu, terus kemudian melatih cara komunikasinya kamu, and then lebih mengklarifikasi lagi pemikirannya kamu, perspektifnya kamu, pandangannya kamu. Jadi mungkin kamu mendapatkan sign-sign, mendapatkan tanda-tanda itu jangan ditolak, terus kemudian jangan anggap itu adalah sesuatu hal yang nggak normal gitu loh. Jadi intinya dari keseluruhan ini saya rasa kamu sudah dapat, dan poin utamanya adalah follow the sign, ikutin tanda-tanda tersebut, kemudian lebih clear lagi dengan dirinya kamu, klarifikasi lagi dengan dirinya kamu, dan lebih ke arah pada komunikasi. Jadi kamu lebih cocok kayaknya seperti speakers like that ya, jadi menginspirasi orang lain ya dengan kartu kamu sebagai si petapa ini. Oke, teman-teman, saya harap itu bisa membantu kamu, memberikan pengarahan ya. Jadi seperti yang saya bilang, ini kan adalah general reading, jadi ini lebih membantu kamu kepada sign-sign, jadi kayak palang jalan gitu. Tetapi untuk tujuan akhirnya kemana itu tetap harus kawan-kawan cari sendiri ya. Jadi dengan cara ya seperti itu ya, meditation ya, lebih ke arah meditasi. Terus kemudian juga kamu tertarik di bidang yang spiritual, hal-hal yang spiritual. Oke, itu untuk teman-teman yang memilih memilih kristal yang pertama. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita masuk ke kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Kita shuffling dulu kartunya untuk menjernihkan energi kartu ini ya. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang nomor 2, this crystal. Oke, ini saya singkirkan dulu. Let's see, should I put these things? Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Oke. Once more ya, kita shuffling lagi. Oke, kita tanya saat ini situasinya kamu ada di mana ya. Oke, kemudian kekuatannya kamu, what is the strength? Kekuatannya kamu itu ada di mana? Oke, dan kelemahannya kamu, what is your weakness? Spirit guide, higher self is revealed to us. What is the weakness of? Okay, thank you very much. Oke, kita lihat ya. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 2, saat ini kamu ada di posisi yang cukup baik dan cukup, kalau orang bilang cukup sukses ya. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, dan apa yang kamu lakukan saat ini memang sesuai dengan hobinya kamu, sesuai dengan keinginannya kamu, dan hal yang kamu lakukan saat ini cukup memberikan pondasi yang cukup mantap untuk dirinya kamu, sehingga kamu dalam kondisi dan situasi yang cukup terang, cukup bersinar ya, just like the sun. Kemudian kekuatannya kamu ada di mana? Kekuatannya kamu adalah di kreativitasnya kamu, dan juga caranya kamu mengobservasi sebuah situasi. Jadi kamu ibaratnya tipe orang yang pandai melihat situasi. Jadi pada saat kamu mau mengambil, pada saat situasi itu datang, kamu langsung menangkap kesempatan tersebut. Jadi kamu juga bukan tipe orang yang gegabah atau tipe orang yang terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kamu kalau misalnya diberikan sebuah permasalahan, kamu tuh bisa berpikir cukup lama daripada orang lain pada umumnya gitu, karena kamu menganalisa keseluruhannya, dari atas bawahnya, dari kanan kiri, semua kamu analisa, dan kamu dipadu dengan kekreativitasannya kamu cukup kreatif, kamu cukup pandai. Jadi setiap aksi-aksi yang kamu lakukan itu merupakan sedikit berbeda dari orang kebanyakan ya. Terus kemudian ke weaknessnya kamu, kelemahannya kamu ada di mana? Kamu kelemahannya tuh mudah tersanjung ya, mudah cukup puas dengan apa yang sudah kamu dapatkan. Jadi ibaratnya kamu kalau misalnya sudah mencapai titik
misalnya dipuji-puji orang atau dipuja-puja sama orang, kamu tuh akhirnya merasa bahwa yes, this is me gitu, terus kamu lupa untuk mengimprove lagi ibaratnya ilmunya kamu gitu. Karena kan selama kita hidup, selama kita masih bernafas, kita masih banyak hal yang bisa kita pelajarin, jadi banyak hal juga yang bisa kita improvisasi. Jadi tapi kamu kalau begitu sudah mendapat pengakuan dari orang-orang banyak, kamu tuh lebih stop gitu, lebih merasa puas dengan dirinya kamu sendiri. Di sini adalah kelemahannya kamu. Jadi begitu kamu puas dengan dirinya kamu sendiri, kamu tuh udah malas untuk mengimprovisasi. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang barunya lagi, mungkin kamu sedikit telat mengetahuinya karena kamu gak mau improvisasi keahliannya kamu, ke skillnya kamu. Oke, kemudian kita lihat kira-kira apa sih kesukaannya kamu, what is your desire, ya, apa yang membuat kamu tertarik, what is your desire, let's see. Okay, let me see what is your desires. Okay, spirit guides, holy spirits, ya, kita minta reveals to us. Okay, dan kemudian kita lihat what is your purpose, ya, apa sih tujuan hidupnya kamu, ya. Untuk remind kawan-kawan, ini adalah general reading, jadi hasil readingan ini bukan berarti tujuan hidupnya kamu, jadi ini hanya sebagai tanda-tanda saja. Mungkin seperti kita lagi di jalan, ada kasih pelang nama, ya, arahnya ke kanan atau ke kiri, tapi untuk tujuan akhirnya bagaimana tetap harus teman-teman cari sendiri, ya. Okay. Okay, so what is your purpose, your life purpose for those who choose? Okay, sorry, okay, I just need one card. Okay, sebagai kartu klarifikasinya. Okay, let's see. Untuk desire-nya kamu di sini, ya, kamu hampir tertarik pada semua bidang. Di sini terlihat sesuatu hal yang membuat kamu merasa tertantang untuk kamu selesaikan itu merupakan kesukaannya kamu. Jadi kamu nggak menutup diri bahwa kamu suka di bidang ini, suka di bidang ini, suka di bidang astrologi, suka di bidang peternakan, periklanan, segala macam. Jadi sesuatu hal yang bisa membuat kamu merasa ingin menyelesaikan sesuatu, itulah yang membuat kamu tertarik. Jadi misalnya biasanya hal-hal yang seperti ini seperti pengacara, ya, biasanya pengacara, terus kemudian let's see, apalagi yang terpikirkan sama saya, yang saat ini terbesit di pikiran saya adalah pengacara. Kenapa? Karena pengacara itu membantu orang-orang yang mempunyai permasalahan, terus kamu berusaha menyelesaikan atau membantu orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan tersebut hingga selesai, ya. Jadi kamu nggak terpaku pada satu bidang, satu hal, dan ya. Dan kemudian bidang lain lagi mungkin tentang perjalanan, ya. Jadi kamu juga mungkin tertarik dengan traveling, ya, dengan travel, ini desire-nya kamu. Terus kemudian kita lihat your life purpose, ya. Your life purpose di sini ada Nine of Swords. Ya, Nine of Swords membuat saya berpikir bahwa kamu adalah decision maker, ya. Tujuan hidupnya kamu di sini adalah membantu orang, terus kemudian membantu menjadi decision maker. Itu yang membuat saya merasa tadi ada kata-kata pengacara di dalam telinga saya, dibisikkan kata pengacara oleh di telinga saya, ya. Dan kemudian kamu juga tujuan hidup kamu di sini adalah memberikan kebahagiaan sama orang lain, membantu orang-orang untuk mendapatkan keinginan mereka, ya, wish fulfillment, ya. Jadi saya merasa bahwa kamu di sini mungkin tujuan hidupnya kamu adalah membantu orang dalam mengambil keputusan, membantu dalam menyelesaikan permasalahan, terus decision maker, terus kemudian juga memberikan wish fulfillment, ya, memberikan kebahagiaan sama orang-orang. Jadi pengacara itu salah satu yang terbesit oleh saya. Terus kemudian travel, ya, travel itu memberikan
jadwal eternnya sama orang-orang, ya kan, mengatur perjalanannya kan, membantu memberikan keputusannya, terus kemudian memberikan orang-orang kebahagiaan, terus kemudian memberikan orang-orang mencapai keinginannya mereka, wish fulfillment. Jadi itu adalah your life purpose. Yang saat ini saya terpikirkan adalah bidang travel dan bidang pengacara, lawyer, ya. Tapi mungkin kawan-kawan yang lain bisa mendapatkan inspirasi bidang yang lain, berarti kamu mengikuti, coba diikutin sesuai dengan panggilan hatinya kamu. Oke, dan kemudian kita minta saran dari Divine Spirit tentang sarannya untuk kamu di bidang ini ya. For those who choose this crystal, kita minta sarannya dari Divine Spirit sama your higher self ya, higher selfnya kamu. Kita lihat. Higher self, please give advice. Oke, sarannya kamu untuk bisa mencapai kepada tujuan hidupnya kamu di sini adalah, pertama ya, kamu jangan terlalu puas dengan situasi dan kondisi jika kamu sudah mencapai pada suatu pencapaian. Di sini ada the devil ya. The devil biasanya memberikan rasa seperti rasa malas, yang memberikan kamu keterikatan pada sesuatu hal yang mungkin membuat kamu sebenarnya bisa lepas, let go of that things, tapi karena kamu ada terikatan rasa malas, terus kemudian ketergantungan pada sesuatu misalnya kayak cell phone device yang membuat kamu jadi malas, seperti orang main game gitu, duduk diam, terus kamu nggak mengimprovisasi lagi ilmunya kamu dan skillnya kamu. Terus kemudian di sini saran yang lain lagi untuk kamu adalah jangan terlalu boros ya, maksudnya dalam keuangan mungkin saat ini ya, karena situasinya kamu desan ya, jadi the money comes so quick ya, uangnya datang cepat habis, jadi disarankan kamu untuk lebih belajar mengendalikan caranya keuangan kamu, mungkin bisa lebih more berhati-hati lagi dalam menggunakan uangnya kamu, menghabiskan uang kamu, membelanjakan uangnya kamu gitu, karena biasanya uang kalau cepat datang ya gitu, cepat datang cepat pergi, cepat datang cepat pergi, something like that gitu loh. Tetapi ini advice-nya dari spirit guide untuk kawan-kawan. Oke, let me see, is there anything? Oke, saya rasa segini saja untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua. Saya harap bisa memberikan bantuan dan pengarahan untuk kawan-kawan ya, tetapi ingat, ini adalah general reading, jadi untuk tujuan akhirnya kawan-kawan mau dalam hidup ini untuk apa, tetap dikembalikan kepada kawan-kawan ya. Kamu harus cari sendiri what your life purpose ya, ikutin tanda-tandanya ya, bikin intensi, kemudian ikutin tanda-tanda yang diberikan dari Tuhan atau alam semesta. Oke, kita masuk ke teman-teman yang memilih kristal ketiga. Oke, kita lihat situasi kamu saat ini ya. Where are you right now? Where were you right now? Situasi dan kondisi kamu saat ini. Oke, let's see. Oke. Let me be grounded for a while ya, karena tadi energi dua kartu tadi cukup intens. Oke, kita lihat situasi kawan-kawan yang memilih kristal ketiga ya. Where are you right now? Where are you? Situations, what kind of situations you were right now? Oke, terus kemudian kita lihat apa kekuatannya kamu. What is your strength? And what is your weakness? Okay, Oke, situasinya kawan-kawan saat ini yang saya lihat dari kartu ini adalah kamu ada membuat permohonan ya. Jadi kamu ada sesuatu hal yang ingin kamu capai di dalam saat ini ya, saat ini dengan energi ini.
dan kamu mungkin ada doing something like law of attraction atau pakai sesuatu hal untuk manifestasi, terus kemudian mungkin ada doa-doa atau permohonan yang kamu sampaikan kepada Tuhan, dan kamu sudah menyalakan lilin tersebut gitu loh, tetapi kamu masih belum mendapatkan hasilnya atau mendapatkan jawaban, dan ini membuat kamu sepertinya sedikit putus asa atau sedikit ngerasa kayaknya you are different, kamu dibedakan atau dikucilkan. Jadi kamu ngerasa cukup sedikit sedih di sini ya, sama seperti this little bird ya. Burung ini menghadap ke atas, dia memohon, meminta, tetapi kayaknya belum diberikan jawaban ya, jadi belum ada respon-respon, dan kamu padahal sudah menyalakan lilin. Ibaratnya apa yang diajarkan, apa yang diketahui oleh kamu itu sudah kamu laksanakan, sudah kamu lakukan, tetapi kamu masih belum mendapatkan jawabannya. Ini adalah situasi kamu saat ini, dan kekuatannya kamu adalah tipe orang yang cukup bertanggung jawab ya. Dan di sini saya lihat beban pikul tanggung jawab tentang kamu itu lebih banyak pada keluarganya kamu ya. Jadi kamu memikul beban yang cukup berat di pundaknya kamu, dan harapannya kamu dari doanya kamu ini adalah untuk membantu keluarganya kamu ini, hanya saja belum tercapaikan oleh kamu. Dan kamu juga tipe orang, kekuatannya kamu ya, kelebihannya kamu juga tipe orang yang bisa mereview lagi dirinya kamu. Jadi misalnya kata-kata yang kamu ucapkan sama orang, kamu bisa review ulang, saya salah nggak ngomong sama orang ini. Terus kemudian kamu juga tipe orang empath ya, salah satu orang yang mengerti perasaan orang lain juga, tetapi kamu lebih cenderung menutup dirinya kamu sendiri. Kamu lebih cenderung terkesan mengucilkan diri kamu sendiri, mengisolasi diri kamu sendiri, dan banyak hal beban di dalam kehidupannya kamu ini kamu tanggung sendiri, kamu gak tunjukin sama orang luar. Jadi kekuatannya kamu itu di sini ya. Ibaratnya kalau orang bilang kamu bebannya udah berat banget tapi kamu masih gak ngejerit, itu ibaratnya seperti itu. Jadi orang lain ngerasa kayaknya kamu baik-baik saja. Terus kemudian untuk kelemahannya kamu, di sini terlihat kamu terlalu mengambil kendali ya, kamu terlalu mengambil control dari segala sesuatu. Jadi kalau kartunya ini dipadukan, saya merasa sebenarnya beban yang di pundaknya kamu ini sebenarnya kamu bisa taruh, bisa kamu letakkan, tetapi kamu terlalu control everything. Kamu ngerasa kamu bisa handle semuanya, semua itu tersebut. Dan pada saat kamu sudah ibaratnya sudah lelah sekali, sudah lemah sekali, kamu tetap nggak ngejerit, kamu tetap pakai kudungannya ini tutup mukanya, kamu memang tidak menunjukkan kepada orang ekspresi wajah kamu yang sebenarnya itu bagaimana, padahal ibaratnya udah beratnya minta ampun. Dan iya, kamu terlalu pengambil kendali ya, itu kelemahannya kamu. Segala sesuatu kamu ingin berada dalam kendalinya kamu, kontrolnya kamu, itu adalah kelemahan kamu. Dan kemudian kita lihat your desire ya. What is your desire? Saya harap dengan kartu kelebihan dan kelemahan ini kawan-kawan bisa coba lebih mengenali diri sendiri. Kemudian dari kelebihan dan kelemahan itu coba kamu lebih cari tahu lagi, kira-kira bisa dipadukan bagaimana untuk menuju your life purpose, untuk mencari tahu tujuan hidupnya kamu di dunia ini itu apa. Oke? Kita lihat what is your desire ya. Untuk kawan-kawan yang memiliki kristal ketiga, minta tolong pada spirit guide ya, divine spirit, reveal to us what is your desire. Apa desire-nya kawan-kawan ya? What is your desire? Oke, di sini terlihat kawan-kawan your desire ya. Yang pertama, kamu suka untuk membuat perubahan pada orang lain ya. Jadi kalau 3 kartu ini digabung, kamu itu tipe orang seperti coaching ya. Jadi kamu your desire ya, kamu
keinginannya kamu bisa berharap bisa membantu orang-orang, merubah mungkin dalam hidupnya dia, mungkin yang dari sesuatu yang buruk terus kemudian menjadi sesuatu hal yang baik dengan kamu memberikan sinar sama mereka dan membantu praying, membantu dengan doanya kamu. Dan di sini terlihat kamu juga adalah orang yang mungkin kamu cocok untuk belajar tentang energi, bagaimana cara memanfaatkan energi. Dan di sini juga saya merasakan ada kata-kata telepati di sini. Mungkin kamu lebih bisa fokus kepada hal ini. Ya mungkin nggak semua orang, tetapi ada beberapa dari teman-teman yang mungkin memang punya kemampuan untuk bertelepati sama orang lain. Kamu lebih bisa fokus kepada hal ini. Mungkin kamu bisa belajar tentang energi Reiki healing yang bisa menghealing orang lain. Kamu tertarik dengan hal-hal seperti ini gitu loh, dengan coaching, menyinari orang lain, membantu perubahan dalam hidupnya mereka. Terus kemudian praying, yang berdoa untuk orang lain. Ini adalah desire-nya kamu, keinginannya kamu membantu orang-orang dalam bidang ini ya, self development seperti itu. Nah kemudian kita lihat, kita lihat untuk life purpose-nya kawan-kawan ya. Sorry guys, tadi HP baterai saya sedikit kehabisan baterai ya, so I need to charge. Kita lihat your life purpose. What is your life purpose for the people ya, for the teman-teman yang memilih kristal. The crystal number 3. Spirit guides, higher self, please reveal to us what is life purpose for those who choose number 3. Crystal number 3. Cukup menarik di sini ya. Di sini dari tebaran kartunya semua di sini terlihat kawan-kawan yang memilih kristal yang ketiga ini ada beberapa tujuan hidup di dunia ini ya. Yang pertama itu memberikan inspirasi sama orang lain dengan bantuan kamu dalam menguasai ilmu energi ya. Jadi tadi dibicarakan di sini kamu ada keinginan kamu, hasratnya kamu untuk mengetahui pergerakan energi. Mungkin ada hubungannya dengan astrologi, something like that. Tergantung dari kawan-kawan karena ini adalah general reading yang jadi saya bisa bacakan adalah dari kartu yang keluar. Jadi kamu bisa belajar tentang Reiki healing ya, membantu orang-orang, menyembuhkan orang-orang, terus kemudian menstabilkan mereka, menstabilkan emosinya mereka, menyeimbangkan emosinya mereka. Terus kemudian juga ada hubungannya dengan kesehatan tubuh yang membantu dengan energi Reiki healing, something like that, energi-energi lain. Atau mungkin kamu punya diberikan gift dari alam semesta, kamu bisa menyembuhkan orang. Terus kemudian dengan menggunakan intuisinya kamu juga bisa memberikan inspirasi pada orang lain. Dan kemudian dari pengalaman yang kamu alami juga kamu juga bisa bercerita kepada orang lain. Dan ini yang membuat mereka bisa jadi sesuai dengan keinginan, your desire untuk merubah mereka. Jadi dari pengalamannya kamu, dari caranya kamu menguasai energi, dari intuisinya kamu menyinari mereka, menginspirasi mereka. Because di sini saya lihat ada the two card of the sun ya, sunnya muncul 2 kali. Jadi tujuan hidupnya kamu kawan-kawan itu ada hubungannya dengan ilmu energi. Ilmu energi itu bisa astrologi, bisa feng shui, bisa tarot. Terus kemudian juga menyinari orang, yang membantu perubahan dalam hidupnya mereka itu dengan di sini ada tanda mata ya. Jadi mungkin dengan menggunakan your intuition ya. The Father of Cups bisa diartikan dengan using your intuition ya. Jadi bisa melihat pokok dari permasalahan yang dihadapin orang-orang itu bagaimana. Kemudian praying dengan menggunakan doa-doa
ya bisa membantu menyembuhkan mereka, terus kemudian membantu menstabilkan emosinya mereka. Di sini ini adalah your life purpose yang saya lihat dan saya dapatkan kartunya, dan kita lihat untuk kartu syaratnya kira-kira bagaimana ya. What is the advice untuk kawan-kawan yang memilih kristal ketiga? What is the advice? Okay, spirit guides, please reveal to us advice once more. Need clarifications. Okay, no need. Okay, untuk kawan-kawan advice-nya di sini Queen of Coins ya, Queen of Pentacles. Oke, disarankan untuk kawan-kawan di sini untuk kamu lebih banyak down to earth ya, belajar lebih grounded lagi, terus kemudian untuk lebih banyak mengayomi. Tapi saya lebih merasakannya kepada kamu down to earth ya, be grounded, untuk lebih banyak kamu down to earth ya. Jadi jangan terlalu jangan terlalu memaksakan kehendak seperti itu, kan di sini seorang wanita ini terlihat ya galak sekali ya. Jadi mungkin kamu terlalu push ya. Di sini disarankan untuk kawan-kawan yang mungkin memilih ini untuk jangan terlalu memaksakan kehendak kamu, terlalu ingin mengambil kendali untuk segala sesuatu hal, terus kemudian kamu lebih coba down to earth lagi, lebih ke grounded ya, seperti itu. Oke, ini adalah untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 3. Kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih kristal nomor 4 ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Oke, kita clearkan dulu energi kartunya. Kita masuk kepada kawan-kawan yang memilih kristal keempat ya, this crystal. Kristal ini maksudnya. Oke, sorry sebelumnya kawan-kawan, saya harus menggeser posisi duduk saya dulu. Ya, sambil menunggu loncengnya berhenti berbunyi, I'm shuffling the card first. Ya, untuk kawan-kawan yang mungkin ada pertanyaan, itu adalah lonceng jam di rumah saya ya. Oke. Kita lihat situasi kamu dan what is your situation right now? Where are you right now? Kemudian kekuatan kamu di mana? What is the strength of you ya? Kekuatannya kawan-kawan yang memilih kristal nomor kemudian untuk kelemahannya kamu. Untuk kawan-kawan saat ini situasinya kamu adalah kamu stuck. Untuk kawan-kawan yang memilih kristal keempat ini, kamu stuck di masa lalunya kamu masih belum bersedia untuk maju, untuk move on. Jadi kamu masih terus menyesali apa yang terjadi di masa lalu, terus kamu terus pertimbangkan, dan kemudian kamu selalu duduk diam dan berandai-andai, saya begini, andai waktu itu saya begini, andai saya waktu itu saya mengambil keputusan ini, keputusan itu ya. Jadi saat ini situasinya kamu ada di situasi seperti ini. Jadi mungkin entah apa yang terjadi sama kamu, yang pasti kamu menyesali tindakan kamu di masa lalu. Tetapi saya mau remind untuk kawan-kawan ya, kita harus menyadari masa lalu sudah kita nggak bisa kita rubah lagi. Jadi walaupun kamu mengambil keputusan seperti yang kamu andai-andaikan pada waktu tersebut, ya hasilnya kamu belum tentu untuk sekarang ini gitu. Jadi siapa tahu pada saat kamu mengambil keputusan yang kamu andai-andaikan tersebut, kamu juga menyesali lagi gitu, karena memang kamu tipe orang yang
banyak pertimbangan, terus kemudian keputusan yang sudah kamu ambil ternyata nggak sesuai dengan keinginan kamu, kamu menyesal, terus kamu berandai-andai banyak hayalan-hayalan kamu, ya seperti itu ya. Ini situasinya kamu. Terus kemudian kelebihannya kamu, ya kamu adalah orang yang cukup atraktif ya, jadi mungkin kamu banyak orang-orang yang di sekitar kamu yang cukup kagum sama kamu. Kalau misalnya cewek, mungkin kamu adalah wanita yang cantik ya, mungkin kamu salah seorang yang ada kriteria untuk menjadi model atau artis ya. Kalau misalnya kamu cowok, itu kamu tampan, something like that. Pokoknya kamu punya ketertarikan ya, jadi atraktif banget sama orang lain, dan orang lain juga cukup tertarik sama dirinya kamu. Dan kamu juga tipe orang yang juga bagaimana bisa membawa diri kamu pada masyarakat. Jadi kamu tipe orang yang tahu bagaimana cara check back gitu. Jadi give and check and give ya, seperti itu, tipe orang yang check and give. Jadi kamu nggak suka manfaatin orang lain, walaupun dengan ketertarikannya kamu ya, mungkin kamu punya wibawa, terus kemudian punya karisma, tapi kamu tidak memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Terus kemudian kamu juga tipe orang yang kekuatannya kamu juga salah satu, kamu tahu tujuan hidupnya kamu. Jadi ibaratnya apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan di dunia ini kamu tahu, dan kamu bisa lebih fokus hal tersebut. Dan kemudian tetapi kelemahannya kamu di sini adalah kamu sulit untuk move on-nya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menyakitin kamu tuh selalu diingat-ingat terus kemudian juga kamu bukan tipe pendendam ya, bukan tipe pendendam. Hanya saja kamu kalau misalnya ada orang menyakiti kamu sulit sekali untuk melepaskan itu. Jadi kamu selalu di mode healing, kamu selalu ada di mode healing terus-terusan. Itulah kelemahannya kamu, dan kamu selalu menyesali apa yang terjadi di masa lalu ya. Dan ini kamu saat ini situasinya pun seperti itu. Oke, kita lihat what is your desire ya. Kita kesampingan dulu kartunya ya. Apa sih desire-nya kamu? Sorry, once more ya guys. What is your desire? Let's see. Apa sih desire-nya kawan-kawan yang kita tanya higher self, Holy Spirit. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih kristal keempat ini, ketertarikannya kamu ada di dunia performance ya. Jadi kamu suka untuk performance untuk orang lain, jadi menyenangkan orang lain dengan kamu mungkin atraktif, terus kemudian mungkin dengan hayalan-hayalannya kamu, ilusi-ilusinya kamu. Jadi kamu tipe orang yang cukup baik untuk mungkin bikin cerita ya, bikin story ya. Jadi hayalannya kamu, pemikirannya kamu, daya imajinasi, maksudnya daya imajinasinya kamu amat sangat baik. Dan kamu juga tertarik di bidang performance ya. Desire-nya kamu ini cukup tertarik, ada hubungannya dengan bidang performance. Terus kemudian apalagi, let's see. Oke, saya rasa segitu pesannya, dapatnya. Dan kita lihat ya, what is your life purpose dengan desire yang kamu ada ya. Untuk reminding bahwa ini adalah general reading, jadi apa yang keluar hasil dari kartu ini bukan berarti hasil akhir untuk kawan-kawan. Ini hanya sebagai pembantu kamu untuk menunjukkan arah dan menunjukkan jalan. Jadi ibaratnya kalau kita mau ke sebuah tujuan, kamu yang tetapkan tujuan, tetapi ini lebih mengarahkan kamu gitu loh, bahwa kamu sudah di jalan yang benar. Atau mungkin kamu mendapat sign dari alam semesta untuk klik ke video ini bahwa that is your life purpose gitu loh, untuk meyakinkan kamu bahwa itu adalah tujuan hidupnya kamu. Tapi untuk tujuan hidup kamu sesungguhnya sebenarnya dan bagaimana, tetap kamu harus secara pribadi yang mencari tahu ya. Jadi minta tanda-tanda dari Tuhan atau minta tanda-tanda dari alam semesta. Oke, untuk kawan-kawan yang milih ke kristal keempat, what is your life purpose? Oke, untuk kawan-kawan yang memilih nomor 4 ini, Seven of Pentacles ada hubungannya dengan vision ya. Jadi
purpose-nya kamu tadi dia. Jadi ada hubungannya dengan visi ya, dengan visionnya kamu, dari imajinasinya kamu, caranya kamu melihat sesuatu. Vision itu kan melihat ya, jadi ada hubungannya dengan daya imajinasinya kamu. Dan dengan imajinasinya kamu ini, kamu bisa memberikan pengarahan sama orang lain. Biasanya dengan vision ini orang-orang pembuat film ya, orang-orang pembuat film, YouTuber, vlogging. Jadi kamu bisa menilai sesuatu. Apalagi kamu suka dengan performance ya. Jadi mungkin kamu bisa dengan mungkin makeup artis, dengan makeup yang kamu share, makeup tutorial maksudnya yang kamu share mungkin di YouTube. Terus kemudian dengan mungkin bikin story, bikin drama-drama, terus bikin film-film yang mungkin kamu taruh di YouTube ya. Terus kemudian atau mungkin bikin cerita short story, bikin ketik-ketik, menulis sebuah kisah novel atau something like that. Yang di sini yang bisa saya rasakan di sini adalah ini ya, karena Seven of Pentacles ada hubungannya dengan visionnya kamu. Terus kemudian ada hubungannya dengan investment ya, investment in yourself, karena kamu desire-nya adalah ini. Jadi kamu menginvestasikan, dan apalagi kamu juga tipe orang yang cukup baik dalam perencanaan. Jadi kamu bisa menyusun mungkin kalau misalnya sutradara ya, mungkin babak 1, babak 2, babak 3, something like that gitu. Itu yang saya dapatkan. Kita lihat untuk sarannya dari spirit guide ya. What is the advice untuk kawan-kawan yang memiliki kristal nomor 4 ini? The advice for you, for those who choose the crystal number 4. Okay, spirit guides, holy spirits ya, sisters. Okay, please guide. Okay. Oke, ini ada hubungannya lagi dengan kreativitasnya kamu ya. Jadi menunjukkan ke kreativitasnya kamu dan kemudian lebih berani lagi ya. Sarannya dari spirit adalah kamu coba lebih berani lagi bereksplorisasi lagi di bidang yang kamu sukain gitu. Terus kemudian free yourself ya, keluarkan daya imajinasi kamu, nggak usah takut. Terus kemudian di sini ada gambar bawa surat ya, jadi membuat saya merasa bahwa tadi yang dibilang bahwa kamu mungkin mengetik story, advice-nya mungkin kamu sudah membuat cerita, atau kamu blogging ya, kamu bikin blog itu untuk saatnya kamu show to the world, tunjukkan pada dunia ya. Jadi seperti wanita ini ya, karena ada pagarnya gitu, jadi dia sedang melirik ke kudanya ya, sedang melirik ke arah kudanya, dan kemudian dia seperti jealous sama kudanya. Dia merasa kudanya itu dekat dengan matahari, sedangkan dia terkukung di sini. Dan ini advice-nya di sini dikasih tahu bahwa mungkin sudah saatnya kamu seperti kuda ini keluar dan bebaskan dirinya kamu, karena kuda ada hubungannya dengan freedom. Okay, I got the message like this. Semoga bisa membantu dan memberikan pengarahan kepada kawan-kawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Kita masuk ke kawan-kawan yang memiliki kristal nomor 5 ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah simak. Jangan lupa like dan share, subscribe-nya ya. Oke, kita masuk ke teman-teman yang memiliki kristal nomor 5. Oke, kita lihat situasi kamu saat ini ada di mana. Where are you? Where were you right now? This one? Nope. Okay, kita lihat the strength ya, kekuatannya kamu itu di mana. Okay, spirit guides, Holy spirits, higher self, please guide us. Thank you very much. The strength, and then the weakness. What is the weakness of crystal number 5? What is the weakness? Thank you very much. Okay.
saat ini kawan-kawan berada di situasi yang kamu ada mungkin mengikuti kelas-kelas ya, mengikuti pelatihan, terus kemudian ada ngikutin saran-saran mungkin dari leluhurnya kamu, mungkin saran-saran dari orang tua kamu, saran-saran dari temannya kamu, atau mungkin dari guru, orang yang kamu anggap sebagai guru pelatihan. Jadi kamu ada mengikuti sarannya mereka, mengikuti instruksinya mereka, dan ini membuat kamu cukup bisa memfokuskan dirinya kamu pada hal ini, dan kamu terlihat sangat fokus sekali dengan hal ini ya. Dari rasa keinginan tahunya kamu terus mengkorek, cukup terlihat happy dengan situasi ini. Dan kemudian walaupun sedikit bikin kamu kewalahan, tetapi kamu menyukai situasi ini. Kamu suka dibimbing oleh orang yang kamu anggap sebagai guru, hanya saja mungkin karena terlalu banyak ya, jadi bahan yang diberikan terlalu banyak sehingga kamu sedikit kewalahan ya. Ini yang saya lihat di sini. Oke, terus kemudian kekuatannya kamu, what is the strength of you ya. Kekuatannya kamu adalah kamu cukup orang yang tahan banting ya, kamu tipe orang yang cukup tahan banting. Jadi ibaratnya beban sekeras apapun yang kamu alami, terus kemudian pengalaman hidup seberat apapun, sepahit apapun yang kamu alami, kamu adalah tipe orang yang tahan dan kemudian cukup sabar dalam menghadapi situasi ini. Sama seperti this little bird ya, dia kanan kirinya terlihat kayaknya ada salju, tapi salju sudah sedang meleleh. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dia ini sedang dari winter ya, dari musim salju sampai semuanya terbalut es, sampai saljunya mulai pelan-pelan meleleh. Tapi si birdie-nya ini tetap yakin pada keyakinannya dia tetap melihat ke atas, spraying, dia tetap berdoa. Jadi di sini membuat saya merasa bahwa kawan-kawan yang memilih kristal nomor 5 ini adalah seseorang yang cukup tahan banting. Tapi kelemahannya kamu di sini apa ya? Kelemahannya kamu di sini, kamu cukup ibaratnya kamu senang disanjung dan dipuja orangnya. Jadi kalau misalnya orang-orang respect sama kamu terus cukup puas dengan hal ini. Contoh misalnya di kantor kamu ada orang yang memberikan kamu tugas, karena kamu orang yang tipe cukup tahan banting, jadi kamu bisa selesaikan tugas itu dengan baik. Dan pada saat mungkin atasan kamu atau teman kamu memuji kamu akhirnya stop di level itu dan memberikan batasan sama dirinya kamu sendiri. Sebenarnya kamu itu kekuatan kamu nggak ada batasan, tetapi pada saat orang-orang memuji kamu, memberikan rasa kagumnya kepada kamu membatasi diri kamu sampai di situ gitu. Kamu cukup puas dengan hasil itu, yaitu yang membuat kamu sulit, yang membuat kamu maksudnya memblokir jalannya kamu untuk lebih more and more lagi gitu loh. Oke, kita lihat desire-nya kamu. Desire, what is your desire ya? What is your desire? Spirit guide, Holy Spirit, please reveal to us, guide us. What is desire for those who choose crystal number 5? This one another. Okay, cardnya. Okay, enough. Thank you very much. Okay. Desire-nya kamu ini ada hubungannya, karena kamu tipe orang yang cukup tahan banting. Kamu desire-nya itu lebih ke arah percintaan ya. Jadi kamu menyukai sesuatu hal yang berbau tentang percintaan, tentang mungkin kamu berusaha memahami orang tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya dia adalah seorang pengkhianat cinta, contoh ya, misalnya dia adalah seorang pengkhianat cinta, kamu tidak menyalahkan. Kalau orang kebanyakan umumnya ya mungkin akan menyalahkan kenapa saya sampai dikhianatin seperti itu, tetapi kamu justru malah ingin lebih tahu gitu, kamu ingin lebih mengorek apa sih yang menyebabkan dia sampai mengkhianati, atau mungkin secara psikologisnya itu kenapa doing things like this gitu. Contoh lain lagi ya yang terbesit di pikiran saya, mungkin gak semuanya teman-teman karena ini adalah general reading, maybe not all resonates with you guys, tetapi ini salah satu, mungkin ada kamu yang sedang mendengarkan, mungkin ini pesannya untuk kamu bahwa misalnya contoh ada sebuah
mungkin sedikit mengerikan ya, mungkin ada terjadi pembunuhan dan mungkin orang banyak menyalahkan si pembunuh tersebut, tetapi kamu ini justru lebih ingin mengetahui secara psikologis kenapa orang ini sampai membunuh ya. This is your desire. Jadi di sini terasa sekali mungkin kamu ada beberapa teman-teman yang lebih menyukai tentang sesuatu cerita-cerita horor, cerita-cerita detektif yang lebih ingin mengetahui asal muasal sebab akibat kenapa sampai dia melakukan hal mungkin yang menyakitkan ya, something like that. Terus juga kamu lebih menyukai tentang hal-hal yang romantis, tentang percintaan ya. Ini desire-nya kamu. Oke, kita lihat. Mungkin oleh sebab itu kamu cukup tahan banting ya. Jadi kalau misalnya kamu jadi detektif atau jadi polisi ya, you're good at that ya, kalau menurut dari kartu tebarannya. Oke, let's see. Oke, kita lihat tujuan hidupnya kamu itu apa sih dengan desire-nya kamu. What is your life purpose? Spirit guides, Holy Spirits ya, ancestors, please help us, guide us, and reveal to us. Okay, thank you very much. Okay. Okay. Oke, di sini ada Ten of Swords. Ya, Ten of Swords ada dua gambar dua mata di sini yang melek. Jadi sepertinya membuat saya merasa bahwa Spirit Guides wants to tell me ya, memberitahu saya bahwa yes, the things that apa yang tadi saya ungkapkan itu adalah tujuan hidupnya kamu. Jadi ibaratnya dari sebuah kejadian ya, seperti misalnya contoh ini adalah bangkai ya, misalnya kita upamakan dia adalah bangkai ya. Tujuan hidupnya kamu adalah untuk mencari tahu gitu, mengapa hal ini terjadi, mengapa sampai begini ya. Jadi mungkin membantu orang dalam memecahkan permasalahan dan melihat dari perspektif yang berbeda ya, dari dengan dua mata ini melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin ya seperti yang saya share kepada kawan-kawan tadi adalah mungkin jadi detektif, mungkin jadi polisi ya, this is your life purpose, atau mungkin jadi ada hubungannya dengan hal ini yang memecahkan misteri, something like that ya. Okay, I don't know, tapi ini adalah dari Divine Spirit ya, kawan-kawan lihat sendiri penarikan kartunya bahwa ini adalah hampir nyambung semua. Oke, kita lihat ya advice-nya. What is advice untuk kawan-kawan yang punya life purpose seperti ini? Mungkin kawan-kawan juga menyukai hal-hal yang berbau horor-horor ya. Dan kamu bukan tipe orang yang takut dengan hal-hal itu gitu loh. Oke, kita minta advice dari Spirit Guides ya. Holy Spirit atau higher self-nya kawan-kawan. What is the advice of this? Oke, di sini ada King of Coins and then Six of Swords. Six of Swords itu keluar dari situasi yang cukup bikin kamu stres ya. Jadi kamu diminta untuk lebih bersabar lagi ya, bahwa mungkin untuk mencapai tujuan hidupnya kamu lebih diperlukan dana yang lebih untuk mungkin belajar tentang hal ini gitu loh. Dan kalau memang kamu ingin memenuhi tujuan hidupnya kamu, panggilan hidupnya kamu, karena nggak semua orang bisa jadi detektif, nggak semua orang bisa mempunyai kepekaan dalam menganalisa sesuatu. Kalau misalnya memang kamu merasa tertarik dan kamu memang diberikan petunjuk untuk mengarah kepada hal ini, jadi ada baiknya bahwa mungkin kamu menabung dulu, terus kemudian mungkin kamu mengambil sekolahan, ya mengambil sekolah untuk mengarah kepada hal ini. Itu pun kalau misalnya kamu setelah mendengarkan pick a card reading ini, terus kemudian merasa terpanggil untuk melakukan menuju kepada tujuan hidupnya kamu, seperti itu. Dan saya lihat kamu juga tipe orang yang cukup berintuisi tajam ya, jadi kamu ibaratnya bisa melihat sesuatu, bisa merasakan sesuatu
yang mungkin ada nggak beres, mungkin ada orang berbohong, tiba-tiba kamu bisa tahu aja ini orang lagi bohong, sedang berbicara kebohongan gitu, tanpa kamu harus mungkin melihat secara dengan jelas atau menatap matanya dia, kamu udah tahu dari gerak-geriknya dia. Dan ya advice-nya ya minta kamu untuk mungkin lebih menabung ya, lebih nabung, terus kemudian take a course ya, mengambil kursus, kemudian coba untuk lebih situasi yang kamu hadapi saat ini akan berubah menjadi lebih baik, jadi minta kamu bersabar, like that. Entah apa yang kawan-kawan yang sedang memiliki kartu kristal nomor 5 ini, kamu sedang menghadapi situasi apa, tapi situasinya itu akan perlahan-perlahan membaik. Oke, apakah ada pesan yang lain lagi? Oke, saya rasa segitu saja pesannya yang saya dapatkan untuk kawan-kawan. Saya harap ini bisa membantu kawan-kawan dan dijadikan sebagai hiburan ya. Sebagai informasi untuk kawan-kawan, saya ada membuka personal reading hingga tanggal 23 April karena hingga 23 April itu saya kebetulan sedang berlibur ya, sedang banyak waktu luang, sehingga saya bisa, mungkin ada teman-teman yang berminat untuk personal reading bisa kontak saya ada taruh nomor WhatsApp saya, nomor kontak saya di description box below, jadi bisa untuk kawan-kawan yang berminat untuk melakukan personal reading dengan saya, boleh silakan dicek di bawah, keterangan di bawah. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa untuk like dan share video ini, dan subscribe kalau misalnya kawan-kawan merasa channel saya bermanfaat. Kalau merasa kawan-kawan juga terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya, di bawah boleh dicek juga di keterangan box di bawah untuk bagaimana cara pendonasian di channel saya. Dan untuk teman-teman yang kalau misalnya untuk curhat ya, kalau untuk hanya sekedar curhat-curhat, mungkin sekedar chat-chat, ngobrol-ngobrol aja, nggak ada pungutan biaya ya kawan-kawan. Tetapi kalau untuk personal reading ya, untuk pertukaran energinya kita tetap dikenakan biaya ya. Oke, untuk kawan-kawan, terima kasih yang sudah menyimak. I'm sending you so much love. Namaste.